Ya, hari ini kita belajar materi tentang nilai mutlak. Apa sih itu nilai mutlak? Dan nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Contoh, misalnya nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Ya, perhatikan pada garis bilangan berikut ini. Ya, jadi nilai mutlak itu sama dengan 5, itu berarti jarak antara 0 ke 5 itu berjarak 5 satuan. Nah, terus kita lagi nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3, berarti jarak antara 0 sampai dan negatif 3 itu adalah 3, berjarak 3 di arah ke kiri. Contoh lagi, misalnya nilai mutlak 2 tambah 3 itu sama dengan nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Nah, kita perhatikan, berarti kita arahkan dulu dari 0 ke 2, dia berjarak 2, ditambahkan 3 lagi, berarti start dari 2 ke kanan sejauh 3 jarak, hingga dia akan menjadi 5, berarti dia berjarak 5. Contoh lagi, nilai mutlak negatif 2 tambah 6 itu sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan 4, berarti arahnya karena dia negatif maka dia ke kiri, arah ke kiri dari 0 ke negatif 2, berarti dia berjarak 2. Nah, ditambah 6 karena ditambah ini bernilai positif, berarti dia arah ke kanan, sehingga startnya dari negatif 2 sejauh 6 jarak, sehingga didapat nilainya 4. Nah, sehingga nanti hasilnya sama dengan 4. Ingat, nilai mutlak negatif 2 kurang 2 itu sama dengan nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Berarti kita start dari 0 ke kiri sejauh 3, berarti 0 ke negatif 3 terus dikurang 2, berarti kita start dari 3 sejauh 2 ke kiri, berarti sehingga dia menjadi di negatif 5, sehingga nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Ingat, untuk menentukan nilai mutlak yang dilihat itu bukan arah tapi jarak, sehingga nilai mutlak 5 itu sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan nilai mutlak ini adalah mempositifkan semuanya. Ya, dari ilustrasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, tetapi nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita bahas soal berikut. Nah, misalkan ini soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X tambah 4 sama dengan 3. Ya, penyelesaian. Ya, sini kita gunakan definisi nilai mutlak. Nah, berarti untuk nilai mutlak X tambah 4 sama dengan X tambah 4 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 4, negatif X kurang 4 untuk X kurang dari 4. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh untuk X lebih dari sama dengan min 4 dan X kurang dari negatif 4. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, nah ini masih berarti dia berarah positif lebih dari, sehingga kita ambil untuk X tambah 4
sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Sehingga kita dapat untuk X tambah 4 untuk X lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, sekarang untuk negatif X kurang 4 untuk X kurang dari negatif 4. Berarti dia kurang, berarti untuk X kurang dari 0, sehingga nanti negatif X tambah 4 sama dengan 0, berarti negatif X kurang 4 sama dengan 0. Itu hasilnya negatif X kurang 4, maka X sama dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh negatif X kurang 4 untuk X kurang dari negatif 4. Nah, berarti sehingga kita kerja satu-satu untuk X lebih dari negatif 4. Ini kita kerja dulu pertama. Nah, sehingga untuk X lebih dari sama dengan negatif 4, kita ambil yang berarti yang lebihnya, berarti X tambah 4 sama dengan 3. Ya, 3 ini dari mana ini? Dari nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Berarti kita kerja X sama dengan 3 kurang 4, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat apakah X sama dengan negatif 1 itu memenuhi persamaan untuk nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Kita lihat pada garis bilangan. Nah, karena ini lebih dari sama dengan negatif 4, maka arahnya dia ke kanan. Kita mulai dari negatif 4. Nah, kita lihat lagi untuk X nya negatif 1. Nah, berarti dia ada di sini, negatif 1. Kita start dari negatif 4. Apakah dia nanti jaraknya sama dengan 3? Kita mulai dari 1, 2, 3. Ya, ternyata memenuhi, karena jaraknya dari negatif 4 ke negatif 1 itu berjarak 3 satuan. Nah, atau cara lain, jarak lain menentukan apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, ini kita menggunakan metode substitusi. X nya sama dengan negatif 1 ke X tambah 4 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. Ternyata negatif 1 tambah 4 itu hasilnya 3. Ini juga sama dengan 3, itu sama, berarti dia memenuhi, karena nilai X ini kalau disubstitusi hasilnya sama dengan 3. Berarti ini memenuhi karena X berada pada domain X lebih dari sama dengan negatif 4. Ya, untuk sekarang untuk X kurang dari negatif 4. Berarti kalau negatif itu yang mana kita ambil? Berarti yang kurang dari yang kedua ini. Nah, berarti di sini negatif X kurang 4 sama dengan 3. Berarti negatif X sama dengan 3 tambah 4, itu hasilnya negatif X sama dengan 7. Nanti 3 tambah 4 itu 7, berarti X sama dengan negatif 7. Nah, sekarang cek apakah nilai X ini memenuhi persamaan untuk nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu garis bilangannya. Nah, karena X sama dengan negatif 7, kita lihat sini ada negatif 7. Kita lihat, kita start dari negatif 4. Untuk X nya kurang dari negatif 4, berarti kita start dari sini. Nah, berarti diarah ke kiri karena kurang. Apakah ada start dari negatif 4 ke negatif 7 itu berjarak 3. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata dari negatif 4 ke negatif 7 itu berjarak 3 satuan, berarti memenuhi untuk persamaan nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Nah, kita coba lagi untuk metode cara substitusinya. Jadi substitusi X sama dengan negatif 7 ke negatif X kurang 4 sama dengan 3.
sehingga kita peroleh negatif kali negatif 7 sama dengan 4 sama dengan 3, sehingga hasilnya 3 sama dengan, nah berarti 3 sama dengan 3, berarti ini memenuhi, sehingga kita dapat memenuhi karena X sama dengan negatif 7 berada pada domain X kurang dari negatif 4. Ya, jadi nilai X nya yang memenuhi adalah negatif 1 dan negatif 4. Ya, jadi ini cara untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Jadi cukup mudah ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi sekian